Halo teman-teman operator, bertemu kembali di saluran YouTube saya, yaitu saluran Suprihatin 01. Kali ini admin akan menjelaskan bagaimana sih cara mengisi nilai rapot untuk tingkat akhir atau tingkat kelas 6. Nah, kenapa saya ingin mengisi nilai rapot untuk kelas 6? Karena untuk kelas 6 ini pengisian nilai rapotnya harus didahulukan, atau dengan kata lain harus segera diinputkan. Nah, untuk mengisi nilai rapot untuk tingkat kelas 6 ini tentunya berbeda dengan menginputkan nilai rapot untuk kelas-kelas seperti 5, 4, 3, 2, 1. Karena ketika kita mengisi nilai rapot di kelas 6 ini, kita harus urut mulai dari kelas 4 semester 1. Maka tentunya ini sangat berbeda ketika kita mengisi nilai rapot seperti video tutorial yang sudah saya bikinkan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengisikan nilai rapot untuk tingkat kelas 6 yang harus segera didahulukan. Nah, untuk mengisi nilai rapot untuk tingkat kelas 6, di sini kita bisa memilih secara langsung mau semester berapa, misalkan 2014-2015, 2014-2015 semester genap dan sebagainya di sini. Nah, untuk mengisi nilai rapot untuk tingkat kelas 6, kita bisa login menggunakan dua cara. Yang pertama, login dengan akun PTK masing-masing, atau bisa juga login menggunakan akun operator sekolah. Mari kita isi dahulu bagaimana cara mengisi nilai rapot untuk tingkat kelas 6. Kita login menggunakan akun operator sekolah misalkan. Kita misalkan mau memilih untuk misalkan di sini adalah tahun 2014-2015 atau semester ganjil. Kita pilih saja misalkan, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, maka di sini adalah semesternya adalah 2014-2015 untuk semester ganjil. Maka sekarang kita masukkan nilai untuk menginputkan nilai rapor ke dalam aplikasi Dapodik 2017C. Nah, setelah kita masuk ke rapor, di sini tampilannya masih kosong. Maka teman-teman yang harus ingat adalah kita pilih dahulu di sini adalah tahun ajarannya, karena kita tadi memilih adalah tahun ajaran 2014-2015 semester ganjil, maka kita di sini bisa klik di sini. Nah, setelah itu kita pilih rombelnya. Nah, untuk tahun ajaran 2014-2015 untuk rombelnya adalah kelas berapa sih? Karena sekarang adalah rombelnya adalah kelas 1, kelas 6, maka tentunya pada tahun 2014-2015 ini siswa yang sekarang berada di kelas 6 adalah dahulu ketika tahun ajaran itu adalah kelas 4 SD. Kita pilih kelas 4. Nah, kenapa kita harus memilih urut dari tahun ajaran 2014-2015? Karena di situ kita harus menginputkan atau mengisikan nilai rapot dari semester ganjil tahun 2014-2015 sampai dengan tahun ajaran 2016-2017. Sehingga ketika kita memilih salah satu tahun ajaran, maka tentunya pada saat anak atau peserta didik kita di kelas 6, maka pada tahun 2014-2015 ini mereka masih berada di kelas 4. Setelah itu, ya, setelah kita menambah klik ini, kemudian kita double klik 2 kali. Nah, kita tunggu sebentar. Maka secara otomatis ketika kita memilih tahun ajaran 2014-2015 semester ganjil, maka ini adalah nama siswanya. Kita bisa lihat di sini nama siswa-siswa, apakah sudah sesuai dengan nama siswa di kelas 6 Bapak Ibu. Kalau di tempat saya yang namanya Adi Saputra, Rizmi Nandar, Arisgianti, Azhara Hanum Prasasti itu sekarang berada di kelas 6. Jadi penginputannya sudah betul. Nah, untuk bagaimana cara mengisi nilainya, tentunya pada tutorial kemarin saya sudah
memberikan tutorialnya. Sekarang bisa dilihat bagaimana cara menginput nilai rapot ke dalam aplikasi Dapodik ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengisikan pada tahun semester, misalkan kita mengisi pada tahun semester ganjil, maka kita tinggal pilih saja. Berarti tahun 2016 misalkan tahun 2017 semester ganjil, kita pilih tahunnya. Nah, setelah itu kita pilih kelas, karena pada tahun ini adalah kelas 6, maka kita harus pilih tingkat kelas 6. Di sini kita klik. Nah, setelah itu kita bisa salin template mata evaluasi atau bisa kita tambah secara manual. Nah, pelajarannya misalkan adalah pendidikan Pancasila dan kewargaan misalkan, kemudian kita pilih simpan dan tutup. Nah, apakah nanti betul nama siswanya adalah seperti ini? Mari kita cek. Ya, ternyata betul. Siswa-siswa yang sekarang kelas 6 ternyata masih sama dengan ketika kita masukkan kelas 4, semuanya masih sama. Kalau kita mau mengisi pada kelas misalkan semester ganjil tahun 2015-2016, maka tinggal pilih saja. Berarti peserta didik ini berada pada kelas 5. Pilih kelas 5. Setelah itu kita tambah saja. Misalkan mata pelajarnya pendidikan kewarganegaraan, bisa kita klik simpan. Ya, kemudian kita klik. Ya, ternyata masih sama. Nah, untuk mengisi nilai rapot, silahkan teman-teman melihat kembali bagaimana cara mengisi nilai rapot ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, ini adalah cara mengisi nilai rapot untuk tingkat kelas 6, karena yang harus didahulukan adalah untuk pengisian nilai rapot kelas 6, sehingga teman-teman harus mendahulukan untuk ini. Kalau sudah selesai, tinggal teman-teman melakukan sinkronisasi. Nah, untuk mengisi nilai rapot tingkat kelas 6 versi 2017C, teman-teman bisa masuk menggunakan akun operator ataupun bisa masuk menggunakan akun PTK yang sekarang berada di kelas 6. Sebenarnya ketika kita mengisi nilai rapot ini, jika semua guru sudah mengisi nilai rapot ke dalam aplikasi Dapodik masing-masing, sebenarnya ketika kita mengisi nilai rapot ini secara otomatis ketika kita mengisi semua data-data secara otomatis akan tersimpan di sini. Misalkan untuk kelas 5 katakanlah semua nilai-nilainya sudah dimasukkan pada tahun yang lalu, maka otomatis di sini juga akan keluar. Nah, untuk istilahnya adalah mempercepat pekerjaan untuk tahun-tahun yang akan datang, maka saya sarankan untuk kelas 4 tahun ini berarti teman-teman sebaiknya mengisi nilai rapot, karena nanti ketika mereka sudah naik ke kelas 5, otomatis nilai rapot ketika kita mengisi untuk kelas 6 semua otomatis sudah masuk di sini. Jadi kita tidak usah mengisi lagi secara manual. Nah, begitulah tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon jika ada sesuatu yang masih belum bisa dipahami, teman-teman bisa berkomentar di bawah video saya, dan juga jangan lupa untuk berlangganan di saluran saya. Demikianlah tutorial kali ini. Terima kasih sudah melihat video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.